Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 4 SD. Kali ini tentang bab pecahan. Jadi saya bahas soal tentang bab pecahan. Ada 25 soal pilihan ganda yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, pada pecahan bilangan yang berada di atas dinamakan pecahan misalkan 6 per 17. Yang atas namanya pembilang. Yang ini namanya penyebut. Jadi misalkan kok menyamakan penyebutnya, berarti itu menyamakan angka yang berada di bawahnya per ini. Menyamakan penyebut berarti ini disamakan dengan cara dikali atau mencari kelipatannya atau KPK-nya. Yang di atas namanya pembilang, yang ini penyebut yang di bawah. Oke. Nomor 2 pecahan, ada 1, ada 8, atau nulisnya bisa begini juga ya, 1/8 atau 1/8 bacanya ini. 1/8 bukan 1/8, benar. 81 bukan, 8/1 bukan. Nomor 3 pecahan ini sama ya, 12, kemudian ada per, ada 36. 12/36 yang C, 12/36. Oke. Nomor 4 pecahan 5/9. 5/9. 5/9. Ya. Jangan kebalik ya. Kalau yang ini 9/5, ini 1/59, ini 1/59. 1/59, ini 9/5. Yang ini 5/9 ini. Yang ini 59/1. Nomor 5, bagian yang diberi warna kuning tersebut bernilai berapa? Nah, caranya bagaimana kalau seperti ini? Kita hitung banyaknya ini. Ada 1, 2, 3. Bagiannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 bagian. Oke ya, nanti satu utuhnya ini pernya berarti per 8 bagian. Oke ya, jadi karena ada 8 makanya per 8. Kemudian yang kuning kita hitung. Ada 1, ada 2, ada 3. Kuningnya ada 3, berarti ditulis di sini 3. Berarti bagian yang diberi warna kuning tersebut bernilai 3/8. Yang D. Oke. Kalau yang putih 1, 2, 3, 4, 5. Yang putih ada 5. Kalau yang putih sama cara pernya per 8, karena putihnya ada 5 maka 5/8. Itu caranya. Nomor 6, Bagas membelah semangka menjadi 8 bagian. Oke, sama kayak itu tadi ya. Jadi 8 bagian. Nah, seperti inilah kurang lebih 8 bagian. Bagas kemudian memakan 2 bagian semangka. Duanya dimakan, misalkan yang ini dimakan, ini sama sini dimakan. Maka nilai semangka yang dimakan Bagas jika itu di dalam pecahan yang dimakan ya, pernya berarti per 8 karena dibagi 8. Yang dimakan 2. Nilai semangka yang dimakan Bagas yang dimakan 2, berarti 2/8. Nih, yang C 2/8. Oke, yang tidak dimakan berarti sisanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang tidak dimakan ada 6/8. Itu yang tidak dimakan. Nomor 7, pecahan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas akan menjadi urutan yang tepat. Urutan yang tepat 2/6, titik-titik 4/6, kemudian 5/6. Nah, yang urut kan ini 2, kemudian berarti berapa? 3/6. 2, 3/6, 4/6, kemudian 5/6. C 3/6. Nomor 8, setengah sama 1/9. Tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah yang mana? Lebih besar yang mana? Lebih besar yang setengah, berarti begini. Kok bisa misalkan begini? Misalkan ini kotaknya sama gini. Nah, setengah itu ini tak bagi 2. Ya, ini setengah. Ini yang tak arsir ini 1/2. Yang 1/9 itu misalkan saya bagi begini. Nah, cuma segini. Nah, ini 1/9.
Ada 9 kemudian diambil 1. Jadi kalau lambangnya atau gambarnya memang ini dapatnya cuma segini, yang ini dapatnya banyak segini. Oke. Tapi kalau misalkan tanpa gambar, kalau hitung-hitungan bagaimana? Caranya ini disilangkan, ngalikan. Ini dikalikan sana, ini dikalikan sana. 9 dikali 1 itu 9. 2 dikali 1 itu 2. Besar yang mana? 9 sama 2. Besar yang 9. Nah, jawabannya begini. Caranya begitu. Kalau misalkan bingung dengan gambar, ya dengan ini tadi dikalikan aja 9 dengan yang sebelah sana, ngalikannya nyilang. Kali silang. Begitu. Nomor 9, 9 per 10, 4 per 10, 5 per 10, 1 per 10. Pecahan-pecahan di atas jika ditulis secara urut dari yang terkecil. Yang kecil berarti 1 per 10 dulu. Ini, kemudian 4 per 10. Ini 5 per 10, 9 per 10. Dari yang A, dari yang paling kecil atau yang terkecil. Nomor 10, bentuk paling sederhana dari 75 per 100. Nah, ini menyederhanakan pecahan. 75 per 100. Menyederhanakan pecahan itu dengan cara membagi pembilang sama penyebut atau atas dengan yang bawah itu dibagi dengan angka yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang lain kecuali 1. Misalkan ini ya, saya bagi 5 bisa, 75 saya bagi 5 bisa, 100 juga saya bagi 5 bisa, 7 bagi 5 dapat 1, 1 kali 5 5. Berarti ini harus mahir pembagian. Iya, harus mahir pembagian, harus ngerti pembagian. 7 kurangi 5 2, 5 turun, 25 bagi 5 dapat 5, 5 kali 5 25, 0. Berarti ini 15. 100 bagi 5, 1 bagi 5 tidak bisa, 10 bagi 5 dapat 2. 2 kali 5 10 dikurangi 0. Masih ada 0 sisa di sini. Naik berarti 20. 15 per 20. Oh, ternyata masih bisa dibagi 5 lagi. Ya bagi 5 lagi aja. 15 dibagi 5 dapat 3, 20 bagi 5 dapat 4. Sudah nggak bisa dibagi lagi dengan angka, kecuali 1 dibagi 1 kan tetap 3 per 4 aja. Atau dari 75 per 100, karena sudah paham langsung tak bagi 25, saya bagi 25 bisa, 75 bagi 25 dapat 3, 100 bagi 25 dapat 4, sama saja. Ini dibagi perlahan, kalau misalkan masih bisa dibagi lagi ya dibagi lagi. Caranya begitu, itu cara menyederhanakan pecahan. Nomor 11, pecahan di bawah ini yang tidak senilai dengan setengah. Yang senilai dengan setengah itu berarti caranya kalau atas dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, berarti bawah juga dibagi dengan bilangan yang sama. Misalkan kali 2. Ini saya kali 2, ini juga saya kali 2. Berarti 2 per 4, ini senilai. Oke. Kalau saya kali 2 per 4 sudah ada ya, senilai ini. Saya kali menjadi 6, berarti saya kali 6. Ini juga saya kali 6. 1 kali 6, 6, 2 kali 6 12. 6 per 12. Berarti ini bukan senilai. Ini 11, berarti saya kali 11. Ini juga saya kali 11. 1 kali 11 11. 2 kali 11 22. Ini benar. Ini 50, berarti saya kali 50 ya. Kali 50. Bawah juga kali 50. 1 kali 50 50. 2 kali 50 100. Ini juga benar, 50 per 100. Yang tidak senilai berarti yang salah. Jawabannya adalah yang B, yaitu 6 per 10. Nomor 12, Dini mempunyai pita sepanjang 1/3 meter, Siska 4 per 10 meter, Rani 3 per 4 meter. Maka dari hal tersebut dapat diketahui bahwa ini mencari yang mana yang paling panjang. Caranya kita samakan penyebutnya. Ini 1/3, 4 per 10, 3 per 4. Mencari KPK dari ini semua. Dari penyebutnya ada 3, ada 10, ada 4. Cara gimana? Dikalikan semua juga boleh. Ini 3 kali 10 30 kali 4 120. 120 120. Lah, 3 menjadi 120 ini dikali berapa? Dikali 40. Berarti atasnya juga dikali 40. 3 kali 40 itu 120 ini. Berarti yang atas 1 juga dikali 40 menjadi 40. 10 menjadi 120 itu dikali 12. Ini juga berarti dikali 12.
4 dikali 12, 2 kali 4 8, 1 kali 4 4, berarti ini 48. Nah, 4 dikali berapa menjadi 120, berarti ini dikali 30. 4 kali 30 itu 120, berarti atasnya juga dikali 30. 3 kali 30 90. Nah, berarti yang paling panjang ini 90 ini ya, 90 kemudian 48. Nomor 1 yang terpanjang itu miliknya Rani, nomor 1. Siska itu nomor 2, Dini nomor 3. Nah, pita Dini paling panjang, salah. Yang paling panjang pita Rani. Pita siswa yang paling pendek, Siska ya, bukan siswa. Siska yang paling pendek, bukan juga. Yang paling pendek itu Dini. Pita Dini lebih panjang dari pita Siska, salah. Pita Dini itu lebih pendek, bukan lebih panjang, karena ini 40 per 120. Dini, Siskanya 48 per 120. Pita Rani paling panjang, benar ini, yaitu 90 per 120. Yang D. Nomor 13, pecahan 10 per 14 ditambah 4 per 12 tambah 1 per 12 sama dengan titik. Hasil dari penjumlahan. Nah, kalau pernya sudah sama, tidak perlu lagi bingung-bingung, tinggal ditambahkan aja yang atas, 10 4 1. Nah, ini pecahan yang sudah mempunyai penyebut yang sama. 10 tambah 4 14, 14 tambah 1 15. 15 per 12. Jawabannya yang bawah enggak ditambahkan, enggak. Yang bawah itu hanya disamakan. Kalau sudah sama berarti yang pembilangnya atau yang atas ditambah. Ini tambah 4 tambah 1. Begitu. Yang bawahnya tetap, dan itu harus sama. Kalau penjumlahan atau pengurangan itu yang bawah harus sama. Nomor 14, nah ini kan enggak sama. 3 per 8, satunya itu 2 per 3, kan tidak sama, harus disamakan. Caranya bagaimana? Bisa dikalikan dengan, misalkan ini 8 kali 3 menjadi 24. Ini juga 24. Atau KPK-nya ya. Kalau bingung ya dikalikan aja biasa, 8 kali 3 24. 24 kok ada ya? Karena ada 2 untuk yang ini sama yang ini. Oke, yang benar ini 8 dikali berapa menjadi 24, dikali 3 tadi. Berarti yang atas juga dikali 3. 3 kali 3 9, 8 kali 3 24. Berarti 3 per 8 itu sama saja hasilnya dengan 9 per 24. Ini senilai. Kemudian 3 menjadi 24, 3 kali 8. Berarti atasnya juga kali 8. 3 kali 8 24, 2 kali 8 16. Sudah sama penyebutnya, baru per 24 jadi satu paket. Kemudian pembilangnya ditambah atau yang atas ditambah. 9 tambah 16 itu 25. 25 per 24. Yang C. Nomor 15. Nah, ini juga disamakan. Ada 1/4, ada 1/2, ada 2 per 5. Berarti 4, 2 sama 5, KPK-nya adalah 20. Ini ada di video yang lain yang jelas tentang KPK ya, 20. Atau tinggal dikalikan aja, ini 4 kali 5 20. Atau kalau kali 2 misalkan menjadi 8, menjadi 40 boleh? Boleh menjadi 40. Boleh. Tapi nanti disederhanakan. Tapi menjadi 20 lebih pas. KPK dari 4, 2 sama 5 itu 20. Nah, ini 4 menjadi 20 berarti dikali 5. 4 kali 5 kan 20, berarti atas juga dikali 5. 1 kali 5 5. 2 dikali berapa menjadi 20? Dikali 10. Berarti atas juga dikali 10. Berarti ini 10 per 20. Yang ini 5 dikali berapa? 20. Dikali 4. Berarti atas juga dikali 4. 2 kali 4 8. Nah, sudah per 20. Atas tinggal ditambahkan aja. 5 tambah 10 15 tambah 8 23. 23 per 20. Jawabannya yang B. Nomor 16. Oh, sudah sama ini, pengurangan tapi sudah sama. 21 per 25 dikurangi 10 per 25, 8 per 25. Lah tinggal digabung, ini 25. Berarti dikurangi aja, 21 kurangi 10 dikurangi lagi 8. 21 kurangi 10 itu 11 ya. 11 kurangi 8 itu 3. 3 per
25. Jawabannya yang A. Nomor 17, 3/4 dikurangi 2/3. Sama, ini menyamakan penyebutnya, 3/4. Nah, 3 sama 4 itu kalau KPK nya dikalikan boleh, 4 kali 3 12, dikurangi pernya juga 12. 4 menjadi 12 ini itu dikali 3, 4 kali 3 12, berarti yang atas juga dikali 3, 3 kali 3 9. 3 menjadi 12 itu dikali 4, berarti atas juga dikali 4, dikali bilangan sama, 3 kali 4 12, 2 kali 4 8. Nah, tinggal dikurangi, kemudian pernya jadi satu paket 12, 9 dikurangi 8, 1/12, yang C. Nomor 18, 2/5 ditambah 3/6 dikurangi 7/10. Ini KPK nya 30 bisa ini. 30 bisa dibagi 5. Kalau misalkan bingung mau pakai yang standar begini bisa 5, kemudian bilangan loncatnya atau kelipatannya 5, 10, 15, 20, tambah 5, tambah 5, tambah 5, 25, 30, 35. Ini yang 5, kemudian yang 6 tambah 6 12, tambah 6 18, tambah 6 24, tambah 6 30, 36 dan seterusnya. Kalau yang 10, 10, kemudian 20, 30, 40, 50, 60 dan seterusnya. Kita cek kelipatan yang sama, yang paling kecil ada 30, ada 30, ada 30. Nah, berarti pernya menjadi per 30. Saya tulis di sini. Per 30 ditambah per 30, kemudian dikurangi per 30, ditambah kemudian dikurangi ini. 5 kali berapa menjadi 30? 5 dikali 6 itu 30. Berarti atas juga dikali 6. 2 kali 6 12. 6 dikali berapa? 30 kali 5. 6 kali 5 30, berarti yang atasnya juga dikali 5. 3 kali 5 15. Kemudian yang sebelah sini 10 dikali berapa menjadi 30? Dikali 3, berarti ini juga dikali 3. 7 kali 3 21. Nah, sudah sama per 30. 12 ditambah 15 dikurangi 21. 12 tambah 15 itu 27, dikurangi 21, hasilnya adalah 6/30. Jawabannya yang B, 6/30. Nomor 19, Andi membuat tongkat sepanjang 1,5 meter. 1/2. Kalau jadikan penyebut biasa, caranya bilangan ini dikalikan yang penyebut, kemudian ditambahkan pembilang. 1 kali 2 2. Saya tulis ya, 1 kali 2 yang ini dulu ya, dikali 2, kemudian ditambah 1 yang atas, pernya per 2. 1 kali 2 2 ditambah 1 3. Jadi 1,5 itu sama dengan 3/2 meter. Dan satu sama tongkat sepanjang 2/4, sama kayak itu ya, 2/4. 2 dikali 4, kemudian ditambah 1 yang atas gini, pernya per 4. Kok langsung 8. 2 kali 4 8, ditambah 1 9. Nah, berarti yang ini 9/4. Ini cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, ada di video yang lain. Total panjang tongkat mereka berdua ditambah berarti 3/2 ditambah 9/4. Kita samakan penyebutnya per 4, karena KPK dari 2 sama 4 itu 4. 2 dikali berapa menjadi 4, dikali 2, berarti atas juga dikali 2. 3 kali 2 6, 2 kali 2 4. 4 kali berapa menjadi 4 kali 1 kali 1, tetap 9. Kita tambahkan 6 tambah 9 15/4. Nah, ini kita rubah menjadi pecahan campuran lagi. 15 dibagi 4 dapat 3 ya. 3 kali 4 itu 12. Sisanya 15 kurangi 12 itu 3. 3 yang ini di sini kita tulis, kemudian ini 3/4. 3 dibagi 4. Nah, yang ini itu ini 3, kemudian 4 ini. Nah, 3 yang besar itu ini 3 dari sini, kemudian 3/4 dari 3 dibagi 4. 3/4. Jawabannya yang C.
Nomor 20, Budi mempunyai uang sebesar 10.000. Sebanyak 1/4 bagian dari uangnya dipakai untuk beli es, jeruk. Berapakah sisa uang? Jadi beli jeruk 1/4 bagian, berarti 1/4 dikali 10.000, berarti 10.000 dibagi 4. 1 bagi 4 tidak bisa, 10 bagi 4 dapat 2. 2 kali 4 8, kita kurangi 10 kurangi 8 itu 2, 0 turun 20. 20 bagi 4 itu 5. 5 kali 4 20, kurangi begini 0, masih ada 02 di sini. Nah, ada 02 kita taruhkan di sini karena ini sudah habis. Ada 02 berarti 2.500. Jadi yang dipakai beli es jeruk itu 2.500. Uangnya 10.000. Sisanya berarti 10.000 dikurangi 2.500. 0 kurang 5 tidak bisa, 10 kurang 5 5, ini masih 9 kurangi 2 7. 7.500. 2.500 ada tapi bukan jawabannya. Yang diminta adalah sisanya, bukan yang dibelanjakan. 21, bentuk pecahan desimal dari 3/8. 3 dibagi 8. Aslinya kalau pecahan desimal itu bisa dibagi secara langsung, progabit, atau dikali ya. Misalkan kalau dikali, kalau biar menjadi 10 kan tidak bisa ini. 8 kali berapa menjadi 10. Kemudian kalau kali 100 juga bukan bilangan bulat. Kalau kali 1000 ada, kalau menjadi 1000 ada, yaitu kali 125. 8 kali 125 itu 1000. Nah, 125 dikali 3. 5 kali 3 15 teman 1. 2 kali 3 6 tambah 1 7. 1 kali 3 3. 375. Bagi 1000, maka di belakang koma harus ada 3 angka. 375 berarti 0,375. Ini kalau dengan cara seperti ini. Kalau progabit bagaimana? Bagi biasa 3 bagi 8. 3 bagi 8 tidak bisa, maka ditambahin 0, hasilnya 0, oke. 30 bagi 8 dapat 3. 3 kali 8 24, kita kurangi 0 kurangi 4 tidak bisa, 10 kurangi 4 6. Karena sudah ada komanya tinggal nambahin 0 boleh, karena ini tambahin 0 lagi boleh. 60 bagi 8 dapat 7. 7 kali 8 56. 60 kurangi 56 itu 4, tambahin 0 lagi, 40 bagi 8 5. 5 kali 8 40, pas hasilnya, sisanya 0. 0,375. Itu cara progabit. 22 hasil dari 12,2 ditambah, ini ditambah biasa ini 12,2 ditambah 35,125. Caranya ya, komanya harus lurus. Nah, kalau penjumlahan pengurangan tidak boleh geser, misalkan ini 2, ini diluruskan dapat 5, 2 dengan 2, 1 dengan 1, ya salah. Yang lurus koma. Karena ini satuan-satuan, puluhan-puluhan, itu harus lurus kalau jumlahkan atau ngurangkan. Terus ini gimana kalau nggak ada angkanya? Dikasih 0 boleh. Kalau sudah di belakangnya koma dikasih 0 banyak boleh. 0 tambah 5 5, 0 tambah 2 2, 2 tambah 1 3. Komanya lurus, koma. 2 tambah 5 7, 1 tambah 3 4. 47,325 dikurangi 21, komanya lurus ini 74. Nah, kalau nggak ada angkanya dikasih 0. 5 kurangi 0 5. 2 kurangi 4 tidak bisa. 12 kurangi 4 8. Ini masih 2. 2 kurangi 7 nggak bisa. 12 dikurangi 7 dapat 5. Ini masih 6. 6 kurangi 1 itu 5. 4 kurangi 2 2. Komanya tadi di sini 25,585. Yang A. Caranya begitu. 23 bentuk pecahan biasa dari 0,625. Nah, ini 0,625. Kalau begini menjadi 625 per nolnya belakang koma 1 2 3. Berarti nolnya 3. 1 berarti 1000. 625 per 1000. Nanti 0,625 itu 625 per 1000. 625 itu bisa saya bagi 25, langsung aja. 625 saya bagi 25, dapat 2 kali 25 50, kurangi
2 kurangi 0 2, 6 kurangi 5 1. 125. 125 bagi 25 dapat 5. 5 kali 125 itu 125 juga. 125 kurangi 125 hasilnya 0. Berarti kalau dibagi 25, atas itu menjadi 25. Ini bagi 25. Bawah juga bagi 25. 1000 dibagi 25. 1 gak bisa, 10 bagi 25 gak bisa, 100 langsung dibagi 25 dapat 4. 4 kali 25 100 dikurangi 0, masih ini habis ya, kemudian masih ada 01, berarti ditulis di sini 40. 25 per 40. Ternyata bisa lagi saya bagi, ini saya bagi 5, ini saya bagi 5 bisa. 25 bagi 5 itu dapat 5, 40 bagi 5 dapat 8. Berarti 5 per 8. Yang C itu yang paling sederhana pecahan biasanya. 24 Bu Santi membeli setengah kilo tepung terigu, 2,5 kg beras, dan 1/4 kg telur. Total belanjaannya, dijadikan koma atau desimal. Setengah kilo, setengah itu sama dengan 1 dibagi 2 gini ya, 0, menjadi 10. 10 bagi 2 dapat 5. 5 kali 2 10. Habis berarti 0,5. Kemudian itu 2,5 sudah. 1/4. 1/4 itu 1 ditambah 1/4. Nah 1/4 itu kita bagi begini, 0,10. 10 bagi 4 dapat 2. 2 kali 4 8. Kita kurangi 10 kurangi 8 dapat 2. Gak ada angkanya lagi, berarti tambahin 0. 20 bagi 4 5. 5 kali 4 20, habis. Tambahin 0 karena memang sudah ada komanya, jadi boleh tambahin 0 berapapun boleh. 0,25. 1 ditambah 0,25 berarti 1,25. Ditambahkan dengan 2,5. Nah, kurang ke sini ya. Lurus, komanya lurus. Berarti enggak ada angkanya, berarti di sini tambahin 0. 5 tambah 0 5. 2 kali ditambah 5 7. 1 tambah 2 3. 3,75. Ditambah lagi 0,5 ini. Nah, tambahin 0 begini, 5, 7 tambah 5 12, men 1, 1 tambah 3 3, 3,25. Loh, gak ada ya. Setengah itu 0,5. Sudah benar. Kemudian ini tadi 0,5 sudah benar, kemudian 2,5 sudah benar, 1,25 benar, 1,25 ditambah 2,5, 3,75 benar. Ditambah lagi dengan 0,5 yaitu 5, 12, men 1, 4. Kok 3 tambah 1 ya, ini 1 tambah 3 4. 4,25 ya, salah yang tadi ini. 1 tambah 3, kenapa tidak saya hitung? 1 tambah 3 itu 4, 4,25. 25 terakhir menjadi pecahan biasa gini, pecahan desimal gini. 3/8 tadi sudah saya ajari, kali 125, bawah juga kali 125. Kalau di Porogapit juga boleh, tapi kalau 8 itu, kalau 4 ya dikali 25 biar menjadi 100. Kalau 5 dikali 2 biar menjadi 10. Kalau 8 dikali 125 biar menjadi 1000. Nah, 3 kali 125 tadi juga sudah 375, yang ini 1000. Berarti 0,375. Ini 0,375. Kemudian 0,125 ditambah. Kita tambah dulu aja. 5 tambah 5 10 nyimpen 1. 8 tambah 2 10 nyimpen 1. 3 tambah 1 4 tambah 1 5. 0,500 atau 0,5 sama. Kemudian ditambah 3,4. Tambah 3,4. 9, ini 3,9. Sampai sini hasilnya 3,9. Dikurangi 7/10. 7/10 itu 0,7. 3,9 dikurangi 0,7. Dikurangi 9 kurangi 7 2. 3 kurangi 0 3. 3,2. Ini dia hasilnya. Hasil dari operasi itu adalah 3,2. Demikian pembahasan soal bab pecahan matematika kelas 4 SD. Jika ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.